Kita akan membahas konsep tauhid. Dulu pernah saya sampaikan, at-tauhid itu dari kata wahada yuwahidu. Wahada itu berarti mengisahkan. Kata wahid itu artinya satu atau esa. Sehingga kata wahada yang berubah menjadi at-tauhid itu artinya mengisahkan. Sehingga secara umum tauhid itu pengertiannya adalah mengisahkan Allah. Nah, ada beberapa konsep tauhid. Misalnya ada tauhid rububiyah. Ini sudah familiar saya kira. Jadi mengesahkan Allah itu ada konsepnya. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah ini berasal dari kata Rob, yang dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan Tuhan, dengan T besar. Apa itu pengertian dari Rob? Rob ini bisa diartikan sebagai mencipta, memelihara, mengatur, dan memberi rizki. Makanya ketika kita bertauhid kepada Allah, di mana bentuk tauhidnya itu adalah tauhid rububiyah, berarti kita meyakini bahwa Allah sebagai satu-satunya pencipta alam raya. Kita meyakini Allah sebagai satu-satunya pemelihara alam semesta. Kita meyakini Allah sebagai satu-satunya pengatur alam semesta. Dan kita meyakini Allah sebagai satu-satunya pemberi rejeki. Ini kalau kita bertauhid kepada Allah yang bentuknya adalah tauhid rububiyah. Maka ketika kita mendengar ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Rabb itu bisa diartikan sebagai yang mencipta, memelihara, mengatur, memberi rezeki. Maka Alhamdulillahi Rabbil Alamin bisa diartikan segala puja dan puji hanya bagi Allah. Siapa? Karena disebut Rabb, maka yang mencipta, memelihara, mengatur, memberi rezeki. Ini kata rububiyah yang berasal dari kata Rob atau Robbun. Sekali lagi, artinya mencipta, memelihara, mengatur, dan memberi rezeki. Jadi kalau kita bertauhid, maka semestinya kita meyakini bahwa Allah sebagai satu-satunya yang mencipta, memelihara, mengatur, dan memberi rezeki. Itulah tauhid rububiyah. Maka seperti yang tadi saya sampaikan, tauhid rububiyah berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang mencipta, memelihara, mengatur, dan memberi rezeki. Terkait dengan hal ini, banyak ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22, Quran Surat Fatir ayat 3, dan ayat 11 sampai 13, dan surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 85. Ini yang menunjukkan konsep tauhid rububiyah. Silakan nanti Anda bisa cermati ayat-ayat tersebut. Sekali lagi, tauhid rububiyah ini berarti kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang mencipta, memelihara, mengatur, dan memberi rezeki. Ini tauhid rububiyah. Maka kalau kita belum yakin Allah sebagai satu-satunya pencipta alam raya, pemelihara alam raya, pengatur alam raya, pemberi rezeki, berarti tauhid kita belum sempurna, terutama terkait dengan tauhid rububiyah. Maka ini menjadi bahan refleksi bagi kita, apakah kita sudah termasuk yang bertauhid rububiyah? Kita benar-benar meyakini bahwa pencipta, pemelihara, pengatur, dan pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Nilai yang bagus itu rezeki. Dari mana? Dari Allah, meskipun melalui usaha kita. Kalau rezeki itu dari Allah, maka semestinya kita untuk mendapatkannya tidak menghalalkan segala cara atau menyimpang dari ketentuan Allah dengan cara mencari dengan tidak jujur. Itu berarti merupakan cerminan ketidaksempurnaan tauhid rububiyah.
Kemudian yang kedua, tauhid mulkiyah. Kata mulkiyah berasal dari kata malik, yang berarti raja. Kata malik juga bisa berarti memiliki. Jadi milkun dalam bahasa Arab itu bisa diartikan memiliki. Maka bisa jadi kata memiliki dalam bahasa Indonesia itu menyerap dari kata milkun dalam bahasa Arab. Nah, jadi mulkiyah berasal dari kata malik yang berarti raja. Kata malik ini juga bisa berarti memiliki. Nah, kedua makna tersebut punya relevansi yang kuat. Sebab logikanya si pemilik sesuatu hakikatnya adalah raja dari sesuatu yang dimilikinya itu. Jadi baik diartikan sebagai raja ataupun milik itu punya relevansi makna yang kuat. Karena kalau diartikan raja, ya berarti raja itu adalah pemilik dari sesuatu yang dia menjadi raja. Misalnya, saya punya pulpen. Ya berarti saya adalah raja dari pulpen itu. Saya punya tas. Ya berarti saya adalah raja dari tas itu. Maka orang lain yang ingin mempergunakan itu, ya tidak boleh kalau tidak seizin dari raja atau orang yang memiliki. Jadi kata raja dengan kata milik itu punya relevansi. Jadi tauhid mulkiyah berarti meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya raja yang memiliki dan menguasai alam semesta. Ia sebagai pemimpin, penentu atau hakim, dan menjadi ghoyah atau tujuan. Ia berhak menentukan apa saja untuk makhluknya. Ia maha mengetahui yang terbaik untuk makhluknya. Jadi alim, maha mengetahui, termasuk mengetahui apa yang terbaik untuk makhluknya. Jadi kalau misalnya doa kita belum terkabul, padahal kita sudah berusaha, maka bisa jadi apa yang kita minta itu bukanlah yang terbaik untuk kita. Misalnya ada yang berdoa agar dipilih menjadi menteri, berdoa untuk menjadi hakim. Kok tidak dikabulkan? Bisa jadi itu bukan yang terbaik. Karena bisa jadi ketika kita menjadi hakim, kita menjadi menteri, itu akan masuk penjara. Maka Allah kabulkan yang lainnya karena Allah itu lebih mengetahui mana yang terbaik untuk makhluknya. Jadi ud'uni astajib lakum kata Allah, mintalah maka aku akan mengabulkan, itu adalah pengabulan yang terbaik, bukan sesuai dengan yang diminta oleh hambanya. Ya, itu harus kita yakini. Karena itu merupakan bagian dari tauhid mulkiyah. Kalau kita merasa bertauhid kepada Allah, maka itu juga harus menjadi keyakinan kita. Allah sebagai ghoyah, tujuan. Menuntut ilmu, kalau tujuan utamanya mencari pekerjaan, maka berarti tidak menjadikan Allah sebagai ghoyah. Semua aktivitas di dunia ini mestinya Allah sebagai ghoyah, tujuannya. Menuntut ilmu, ya karena itu merupakan perintah Allah. Tujuannya mendapatkan ridhonya. Mencari uang, itu perintah Allah untuk hidup survive di dunia. Untuk meraih ridhonya. Nah, kalau semua goyahnya adalah Allah, maka cara yang dilakukan untuk melaksanakan aktivitas tertentu, itu nanti akan sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah. Ada koruptor, ada nyontek dalam ujian, itu berarti ada yang nggak beres dengan tauhid mulkiyahnya. Kenapa? Karena belum menjadikan Allah sebagai ghoyah. Kenapa Allah dijadikan sebagai ghoyah? Karena Allah adalah raja, pemilik dan penguasa alam semesta raya. Maka ghoyah apa lagi? Tidak ada yang di atas Allah sebagai pemilik dari alam semesta raya. Maka tidak ada yang lain, ghoyah dalam setiap aktivitas manusia itu adalah Allah. Nah, ayat-ayat tentang tauhid mulkiyah ini ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 107 dan 257.
Quran Surat Al-Maidah ayat 55 dan 120. Quran Surat Al-An'am ayat 57 dan 62. Nanti silahkan dibaca ayat-ayat terkait dengan Tauhid Mulkiyah. Nah, sekarang yang terakhir adalah Tauhid Uluhiyah. Kata uluhiyah berasal dari kata ilah yang berakar dari kata alif maksudnya lam dan ha. Maknanya adalah tentram, tenang, lindungan, cinta dan sembah atau abadah. Nah, jadi intinya tauhid uluhiyah di mana kata ilah salah satu maknanya adalah sembah atau abadah, berarti orang yang bertauhid secara uluhiyah, dia hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Karena apa? Karena abadah itu artinya hamba. Jadi menghamba kepada Allah. Menghamba kepada Allah berarti patuh dan tunduk kepada Allah. Ibadah. Kalau orang patuh dan tunduk pada Allah, maka dia mulia. Kemudian, orang yang bertauhid secara uluhiyah akan selalu mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hamba. Hamba itu kan patuh. Hamba sahaya itu patuh terhadap majikannya, pemiliknya. Dulu pada zaman jahiliyah dikenal ada hamba sahaya, ada budak. Tapi Islam datang, kemudian sedikit demi sedikit perbudakan itu dihilangkan. Maka sekarang perbudakan itu sudah tidak ada. Ya, kita hanya menjadi budak Allah, tidak menjadi budak manusia. Karena perbudakan itu nggak ada. Maka seorang budak itu ya tunduk dan patuh. Kalau kita sebagai hamba Allah, budak Allah, berarti tugas kita adalah patuh dan tunduk kepada Allah. Ini tauhid uluhiyah. Nah, bila seseorang memperhambakan diri kepada seseorang, maka ia akan mengikutinya, mengagungkannya, memuliakan, mematuhi dan tunduk kepadanya, serta bersedia mengorbankan kemerdekaannya. Jadi rela untuk tidak bebas melakukan sesuatu guna mentaati dan mematuhi majikan, kalau itu manusia. Kalau Allah ya kita mematuhi Allah sebagai pemilik kita, karena kita itu hambanya. Misalnya, kemerdekaan kita, kebebasan kita dalam hidup, itu bisa dilakukan dengan cara apapun. Anda mau datang ke diskotik, itu kebebasan. Bisa Anda lakukan. Mau datang ke tempat-tempat maksiat lainnya, nongkrong-nongkrong yang tidak ada faedahnya, tapi justru menimbulkan madharat, ataupun mengakses pornografi, dan seterusnya, itu bebas. Tapi karena kita itu sebagai hamba, kalau kita menjadikan Allah sebagai majikan, sebagai tuan dari kita sebagai hambanya, maka mestinya kita bersedia mengorbankan kebebasan kita demi Allah sebagai majikan kita. Jadi tauhid uluhiyah adalah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya al-ma'bud yang disembah, yang diagungkan, tiada yang lain. Ya, konsekuensinya kita harus taat kepada Allah, tidak mencintai apapun melebihi kecintaan kepada Allah. Ya karena kita hamba. Yang mencintai selain Allah itu juga harus berbasis kepada kecintaan kita kepada Allah. Bukan kita dilarang mencintai selain Allah, boleh. Akan tetapi kecintaan kita kepada yang lain itu basisnya adalah kecintaan kepada Allah. Misalnya ada seorang istri mencintai suaminya. Basisnya adalah kecintaan kepada Allah. Maka memperlakukan suami itu sesuai dengan syariat. Suami pun juga demikian.
Bagaimana mencintai istrinya? Ya berarti memperlakukan istrinya sesuai dengan syariat. Kalau ada yang punya hubungan kedekatan dengan lawan jenis, belum ada ikatan perkawinan, kalau mengaku mencintai lawan jenis itu, dan mencintainya itu karena Allah atau berbasis pada kecintaan kepada Allah, mestinya cara memperlakukan lawan jenis itu juga dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Tapi mengaku cinta dan memperlakukannya di luar dari ketentuan syariat, misalnya menyentuh dengan tidak wajar, yang itu melanggar nilai-nilai agama, bahkan berhubungan layaknya suami istri misalnya, maka itu berarti bukan kecintaan yang basisnya adalah cinta kepada Allah. Berarti nggak beres terkait dengan tauhid uluhiyahnya. Ya, ada teori atau dalil tentang 3 tingkatan tauhid. Kan tadi tauhid rububiyah, salah satunya adalah Allah sebagai pencipta. Tauhid mulkiyah, salah satunya Allah sebagai raja atau pemilik. Kemudian yang terakhir, tauhid uluhiyah, Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Nah, ketiga tauhid ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, hubungan itu ada teorinya atau dalilnya. Yang pertama adalah dalil at-talazum. Apa itu at-talazum? At-talazum itu artinya kemestian. Maksudnya, setiap orang yang meyakini tauhid rububiyah, ya mestinya dia meyakini tauhid mulkiyah. Dan siapa yang meyakini tauhid mulkiyah, semestinya juga meyakini tauhid uluhiyah. Jadi mulai dari rububiyah, kalau rububiyahnya beres, mestinya mulkiyahnya akan beres. Kalau mulkiyahnya beres, mestinya uluhiyahnya akan beres. Jadi mulai dari rububiyah. Jadi kalau kita benar-benar sudah meyakini Allah sebagai pencipta, ya mestinya kita meyakini Allah sebagai raja. Allah yang ciptakan, ya Allah lah rajanya, Allah lah pemiliknya. Kita menulis sebuah karya, siapa yang memiliki? Kita sendiri yang memiliki. Karena kita sebagai pencipta. Kalau sudah meyakini Allah sebagai pemilik atau raja, mestinya juga meyakini Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Satu-satunya yang dicintai melebihi kecintaan kepada yang lainnya. Berarti tauhid uluhiyah. Karena apa? Karena bergantungnya kepada raja, kepada pemiliknya. Di mana raja atau pemiliknya itu adalah Allah. Nah, jadi mulai dari tauhid rububiyah, mulkiyah, kemudian uluhiyah. Ini dalil at-talazum. Kalau rububiyahnya beres, pasti mulkiyahnya beres, pasti uluhiyahnya beres. Ini hubungan berdasarkan dalil at-talazum. Ya. Kemudian yang kedua, ada dalil at-tadhamun. At-tadhamun ini artinya cakupan. Maksudnya, setiap orang yang sudah sampai ke tingkat tauhid uluhiyah, tadi ya, meyakini Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Tentunya sudah melalui tingkatan tauhid sebelumnya. Jadi nggak mungkin langsung meyakini Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Dari mana bisa muncul tauhid uluhiyah itu? Ya pastinya dia sudah melalui tingkatan tauhid sebelumnya, yaitu tauhid mulkiyah. Kenapa beribadah kok hanya kepada Allah? Kenapa Allah itu sebagai satu-satunya sesembahan? Ya karena Allah adalah rajanya. Berarti tauhid mulkiyah. Orang kalau sudah sampai ke tingkatan tauhid mulkiyah, maka pasti sudah melalui tingkatan tauhid sebelumnya, yaitu rububiyah. Pertanyaannya, mengapa kita meyakini Allah sebagai raja atau pemilik alam semesta? Ya karena Allah lah yang mencipta. Berarti tauhid rububiyah. Ini merupakan dalil
at-tadhamun atau artinya cakupan. Jadi ketiga tauhid itu, tauhid rububiyah, mulkiyah, uluhiyah, ini saling terkait satu dengan yang lainnya. Kalau yang kemestian tadi, talazum tadi, itu dari tauhid yang paling tinggi rububiyah menuju tauhid mulkiyah dan uluhiyah. Kalau at-tadhamun cakupan itu dari uluhiyah yang semestinya sudah melalui dua tauhid yang lain yaitu mulkiyah dan rububiyah. Ini terkait dengan dalil atau teori hubungan antara tiga tauhid itu.